Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, konnichiwa. Senang dapat berjumpa lagi dengan sahabat Maru-Maru Nihon. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara hari ini dengan saya Rizka ini dari Bekasi. Dan berikut partner saya, Yuda, mahasiswa Prodi Jepang Universitas Indonesia. Kami senang sekali berjumpa dengan sahabat Maru-Maru Nihon pada kesempatan acara hari ini, yaitu seri studi Jepang, seminar daring masyarakat Jepang kontemporer, yang sangat menarik sekali dengan tema Ashano Dokusho Undo. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 4 MGMP, yaitu MGMP Bahasa Jepang Bali, MGMP Bahasa Jepang Jambi, MGMP Bahasa Jepang Sulawesi Utara, dan MGMP Bahasa Jepang Papua, serta didukung oleh MGMP Bahasa Jepang Nusa Tenggara Barat, Yayasan Pendidikan Mutiara Baru Bekasi, JBOS Online Store, Gakushudo, Keisen Blanc. Sahabat Maru-Maru Nihon, acara berikutnya adalah pembacaan tata tertib kegiatan. Silakan Yuda-san. Akan saya bacakan tata tertib peserta seminar daring seri studi Jepang kali ini ya. Yang pertama, saat acara dimulai, panitia akan mematikan audio seluruh peserta. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan nama asli pada daftar hadir maupun di Zoom. Yang ketiga, pada saat berfoto bersama, peserta dimohon untuk menyalakan kamera Zoom. Yang keempat, bagi peserta yang ingin menggunakan virtual background, silakan download di link di ruang chat Zoom. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan untuk raise hand. Pertanyaan silakan diajukan lewat chat yang akan dibuka menjelang sesi tanya jawab. Yang keenam, peserta dimohon untuk tidak mencoret-coret di share screen dan atau melakukan spam di kolom chat Zoom. Yang ketujuh, hanya pertanyaan yang berkaitan dengan tema seminar yang akan ditanggapi oleh pemateri. Yang kedelapan, e-certificate hanya diberikan kepada peserta yang memerlukan. Yang kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan membagikan form daftar hadir dalam bentuk G-form lewat kolom chat Zoom. Yang 10, panitia akan mengundi semua form kehadiran yang terkumpul untuk menentukan peserta yang akan mendapatkan door prize dari panitia. Sahabat Maru-Maru Nihon, memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari kolaborasi 4 MGMP Bahasa Jepang, diwakili oleh Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Papua, yaitu Greti Sensei. Kepada Greti Sensei dipersilakan. Terima kasih Rizka Sensei dan Yuda Sang atas kesempatan yang telah diberikan. Minasang, konnichiwa. Konnichiwa. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati narasumber pada hari ini yaitu Ibu Susi Ong, PhD. Yang saya hormati moderator pada hari ini yaitu Bapak Dr. Igede Oinada SS MHum dan Bapak Christoph SPD. Yang saya hormati Sensei Gata, para peserta setia, dan yang baru pertama kali bergabung dengan kegiatan seminar daring masyarakat Jepang kontemporer dari Sabang sampai Merauke melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube. Yang saya hormati tim Maru-Maru Nihon yang selalu kompak untuk kesuksesan acara ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seri studi Jepang yang ke-6 dengan tema Gerakan Literasi Pagi, kampanye menumbuhkan minat baca siswa di Jepang. Acara ini merupakan kolaborasi 4 musyawarah guru mata pelajaran bahasa Jepang, dan saat ini saya mewakili MGMP Bahasa Jepang Provinsi Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Jepang serta budayanya, dan ini merupakan acara kami yang ke-6. Untuk itu kami atas nama tim Serius Studi Jepang mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta yang menyediakan waktu untuk bergabung, sekaligus memohon maaf jika dari awal hingga berakhir acara ini ada penyampaian kami yang tidak berkenan. Salam sejahtera. Selanjutnya saya serahkan kembali ke pembawa acara
Rizka Sensei dan Yudesa. Terima kasih Greti Sensei atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemutaran video profil MGMP Bahasa Jepang dan pemutaran video tim kerja Maru Maru Nihon. Kepada Yuni Sensei, dipersilakan. Oke, terima kasih. Akan saya putarkan yang pertama video profil MPNP Bahasa Jepang yang tergabung dalam acara ini. Selamat menyaksikan. Berikutnya video profil tim kerja tim Maru Maru Nihon. Demikian video profil MPMP dan tim kerja Maru Maru Nihon. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Yuni Sensei selaku host. Nah, Yuda-san, selanjutnya acara kita apa ya? Iya, Sensei. Jadi selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya, yang akan dipandu juga oleh Yuni Sensei lagi. Nah, kita fotonya tuh awal-awal ya, mungkin karena mumpung masih ramai dan lengkap gitu ya. Nah, untuk sahabat Maru Maru Nihon yang berkenan, silakan
dinyalakan kameranya ya. Untuk Yuni Sensei dipersilakan. Oke, Sesi foto. bagi yang berkenan, silakan menyalakan kamera. Akan saya ambil gambarnya. Oke, yang pertama, no. Berikutnya, yang kedua, 1, 2, 3. Hai, tidak selesai, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Yuni Sensei selaku host yang sudah mendokumentasikan sesi foto bersama. Yuda Sang, kita akan memasuki acara inti nih. Kali ini moderator kita ada 2 loh. Wah, saya penasaran nih sama moderator kita Sensei. Kira-kira siapa ya mereka Sensei? Baik, sahabat Maru-Maru Nihong, izinkan kami untuk memperkenalkan moderator kali ini. Silakan Yuda Sang. Baik, saya akan memperkenalkan moderator yang pertama ya, yaitu Dr. Igede Oinada, SSMHum. Beliau adalah dosen di program studi sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juli tahun 1979 dan mengabdi sebagai dosen sejak bulan Desember tahun 2010. Gelar S1 diperolehnya dari program studi sastra Jepang, Sekolah Tinggi Bahasa Asing atau STIBA, Saraswati Denpasar. Gelar S2 dan S3 diperolehnya dari program Pascasarjana di bidang linguistik di Universitas Udayana. Konsentrasi kajian yang ditekuninya adalah penerjemahan dan semantik. Beliau juga pernah mengikuti beberapa pelatihan bahasa Jepang di Jepang. Nah, Sobat Maru-Maru Nihong sekiranya bisa melihat detailnya ya di layar yang ditampilkan saat ini. Baik, untuk moderator selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Sensei. Silakan Rizka Sensei. Ya, terima kasih Yuda Sang. Berikut adalah moderator kedua kami, yaitu nama Christoph Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir, beliau lahir di Medan 31 Juli 1984, dengan riwayat pendidikan, beliau dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Pengalaman berorganisasi, beliau menjabat sebagai Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jambi dan sebagai pembina OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi. Dan beliau juga sudah berkali-kali mendapatkan program teacher training ke Jepang. Demikian untuk moderator yang kedua. Yuda Sang, kita sudah memperkenalkan para moderator nih. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita serahkan acara ini kepada para moderator. Baik, Sensei. Selanjutnya kami akan menyerahkan acara ini kepada para moderator. Silakan Igede Sensei dan Christoph Sensei untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih Rizka Sensei dan Yuda Sang. Oke, saya Christoph sebagai moderator pada saat ini bersama dengan Bapak Igede Oinada dari Bali. Oke, kita akan memandu acara ini ya Pak Oinada ya. Ya, Christoph Sensei. Oke, sebelum kita nanti akan memandu acara ini, Bapak Ibu nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari Ibu Susi Ong. Mohon nanti Bapak Ibu tidak menyalakan speakernya supaya tidak terganggu dan tidak mencoret-coret kegiatan atau materi yang diberikan. Oke, baik. Ini kita akan memulai acaranya ya Oinada Sensei ya. Sebelum kita akan memulainya, kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Susi Ong ya Oinada Sensei ya. Saya bacakan dulu CV-nya mungkin. Boleh, silakan Oinada Sensei. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik peserta seri studi Jepang ke-6 pada hari ini, selamat sore. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama dan akan mendengarkan pemaparan materi dari Susi Ong Sensei. Untuk materi presentasi, jangan khawatir, nanti akan dibagikan di WA Group ya. Jadi silakan menyimak materi dengan baik. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat narasumber kita pada hari ini.
Susiong Sensei menyelesaikan program sarjana bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies. Program magister dan doktor ilmu sosial diselesaikan. Dua buah publikasi berupa buku telah dihasilkan oleh Susiong Sensei, yaitu yang pertama, buku berjudul Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup di Jepang, yang diterbitkan oleh Elec Media Komputindo pada tahun 2017. Buku yang kedua berjudul Sakai Kaizo, 100 tahun reformasi sosial di Jepang, dari demokrasi ke reformasi. Penerbit yang sama, Elec Media Komputindo pada tahun 2019. Saat ini beliau merupakan pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Susiong Sensei mengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat Jepang kontemporer. Demikianlah CV singkat narasumber kita, Susiong Sensei. Baik, Silakan. selanjutnya kita akan memanggil Ibu Susi Sensei. Silakan pada Susi Sensei untuk mempresentasikan materi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Igede Uedana Sensei dan Christoph Sensei. Dan selamat siang kepada teman-teman sahabat Maru-Maru Nihong di wilayah waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia, selamat sore ya untuk teman-teman yang berada di wilayah waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Sekarang kalau di Indonesia Timur sudah hampir 4:30 ya. Terima kasih ya telah hadir kembali dalam acara seri studi Jepang kali ini yang ke-6 ya. Materi kali ini saya akan membahas atau memaparkan ya, mungkin tidak membahas terlalu heboh gitu ya, memaparkan atau bahkan memperkenalkan ya supaya kenal gitu ya mengenai suatu fenomena ya kegiatan di Jepang yang namanya Asano Dokusho Undo ya. Baik, saya izin share screen. Ya, baik. Jadi judul ya, kami terjemahkan keko kuro shiteru gitu ya. Gimana caranya menerjemahkan supaya pas gitu ya. Karena tidak mungkin menerjemahkan secara harfiah nanti jadi aneh gitu ya. Gerakan literasi pagi. Ini kami paksakan menerjemahkan jadi kampanye menumbuhkan minat baca siswa di Jepang ya. Ini di pagi hari. Baik, saya mulai ya. Jadi ini suatu fenomena atau kegiatan di Jepang yang saya kira saya dulu juga tidak tahu ya. Padahal ya saya 14 tahun sekolah di Jepang tapi tidak pernah tahu. Kenapa? Karena ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan di level pendidikan dasar dan menengah. Jadi SD, SMP, dan SMA. Dan karena ketika saya di Jepang itu saya kuliah ya, jadi berinteraksi dengan dunia universitas ya, para dosen dan mahasiswa, jadi saya tidak tahu. Ini sebetulnya konyol gitu ya, padahal ini sangat-sangat penting ya. Jadi di Jepang itu pendidikan SD, SMP, SMA, ya, pendidikan dasar dan menengah itu sangat-sangat dianggap penting. Itu yang saya kira hal ini juga perlu kita perhatikan ya. Nah, di Jepang ada suatu gerakan yang namanya Asano Dokusho Undo. Asa itu pagi, ya oke ya. Dokusho itu membaca buku ya, bisa baca buku, baca komik, baca apa aja, baca majalah juga ya. Di pagi hari gitu ya. Pagi hari itu gimana? Apakah bangun tidur langsung baca? Nggak mungkin ya, nanti telat ya, terlambat ke sekolah ya. Jadi murid-murid kalau di Jepang itu, kalau di kita mungkin ada sekolahnya sekolah pagi, ada yang sekolah kelas siang ya. Tapi kalau di Jepang umumnya itu sebagian besar ya, hampir semuanya tuh kelas pagi. Jadi belajarnya dari pagi sampai sore, berarti masuk sekolahnya tuh pagi. Tapi paginya nggak seperti kita ya jam 6 atau bahkan sebelum jam 6 udah berangkat gitu. Karena jam 7 atau sebelum jam 7 masuk ya. Di Jepang itu jam 8.30 ya kalau nggak salah, setiap daerah beda-beda. Nah, jadi murid-murid itu, murid SD, SMP, dan SMA itu mereka datang ke sekolah, katakan jam 8.30 pelajaran dimulai, 10 menit sebelumnya mereka sudah berkumpul di kelas dan membaca. Ya, gerakan seperti itu. Nah, ini dimulai di tahun 1988. Konkretnya adalah 10 menit atau 15 menit sebelum pelajaran di hari itu dimulai. Jadi kalau pelajaran jam kedua, jam ketiga nggak baca lagi ya. Jadi benar-benar sebelum pelajaran yang pertama di hari itu dimulai. Jadi artinya masih fresh gitu ya, masih segar gitu ya. Murid-murid dan guru, jadi semua murid-murid dan ya, ibu guru, pak guru itu masuk ke kelas ya. Dan kemudian mereka membaca masing-masing, jadi baca sendiri-sendiri gitu ya. Ini ada 4 prinsip ya, semua membaca. Jadi nggak ada ceritanya misalnya ya, bapak ibu gurunya ngobrol atau ngopi gitu ya. Murid-murid disuruh belajar, disuruh baca enggak. Jadi semua baca, masing-masing bawa buku gitu ya. Apakah buku bawa dari rumah atau pinjam di perpustakaan sekolah ya, baca.
Semua baca. Jadi kalau misalnya semua orang lain pada baca, terus ada satu orang yang ingin main game, kayaknya segan juga gitu ya. Semua baca. Jadi yang kedua membaca apa saja ya, bebas. Jadi nggak ada paksaan gitu. Harus baca buku pelajaran sekolah gitu. Harus baca buku pelajaran bahasa Inggris atau matematika gitu ya. Supaya nanti nilainya bagus, itu nggak ada. Jadi kalau memang suka buku cerita, suka dongeng gitu, suka komik apa gitu, boleh baca ya. Yang ketiga dilakukan setiap hari. Jadi jangan itu ya. Jadi jangan 3 hari baca, 2 hari terus seminggu gitu ya. Ayo kita baca, terus seminggu kemudian setelah itu hilang gitu ya. Jadi cuma hebohnya aja ya. Tidak. Jadi dilakukan setiap hari ya. Setiap hari maksudnya setiap hari kalau masuk sekolah ya. Kalau tanggal merah nggak sekolah ya nggak baca ya. Yang keempat ya, ini juga sangat-sangat penting ya. Saya kira bagi kita, catatan bagi kita di Indonesia, tidak ada tugas apapun terkait buku atau komik yang sudah dibaca. Ya kalau pengalaman saya sebagai dosen gitu ya di UI, mahasiswa tuh kalau nggak diwajibkan ya, jadi misalnya harus baca artikel ini, setelah itu merangkum kemudian menulis artikel misalnya ya. Justru terpaksa. Kalau tidak, nanti nggak dapat nilai gitu, atau nilainya jelek ya. Jadi mahasiswa terpaksa baca. Kalau saya sodorkan, saya tawarkan misalnya ada artikelnya bagus nih ya, ini akan sama bermanfaat ya bagi kalian. Ayo baca. Nah, kalau tidak ada tugas ya, kalau misalnya tidak ada kewajiban, jadi misalnya harus merangkum dan sebagainya dengan catatan ada dapat nilai atau tidak, ya, dapat nilai gitu ya, biasanya nggak mau baca. Jadi artinya membaca itu dianggap sebagai sesuatu beban gitu ya, kewajiban, apa boleh buat gitu, shoganai gitu ya. Nah, biasanya ya pengalaman saya itu kalau membaca karena tugas atau terpaksa, setelah tugas selesai lupa. Ya, wah sudah ya. Sering kan nggak cuma di Indonesia sih, di Jepang juga sama ya. Jepang itu sekedar selingan gitu ya. Di Jepang tuh ada istilah juken benkyo ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya. Juken itu kan mengikuti ujian kan. Benkyo itu belajar. Jadi artinya belajar demi lulus ujian. Juken benkyo itu ya, itu zenzen tameni narane. Semua orang kan bilang lupa, habis ujian lupa. Ya, waktu zaman saya kuliah di Jepang itu saya sering tanya ke orang Jepang, atau orang Jepang sering cerita ya, kami nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Kan dulu belajar dari SMP, SMA gitu, belajar kan. Iya, soalnya kami belajar bahasa Inggris tuh juken benkyo gitu ya. Jadi habis belajar, habis ujian lupa semua. Nah, itu karena belajar atau membacanya bukan ini dipaksa gitu ya, bukan atas kehendak sendiri, dan itu tidak menyenangkan ya. Jadi harus ada, sekarang ada istilah fun learning gitu, harus ada fun reading. Jadi membaca itu harus menyenangkan gitu ya. Nah ini sebetulnya prinsip ini ya, unsur-unsur ini yang diterapkan ya dalam gerakan Asano Dokusho Undo. Jadi tidak ada paksa mau baca apa aja boleh, mau baca manga, komik gitu ya, atau dongeng, cerita dongeng boleh, nggak harus selalu bacanya matematika atau fisika atau kimia, gitu, biologi gitu ya, apa saja. Kemudian tidak ada tugas ya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Kita lihat dulu hasilnya ya. Hasilnya ini data terakhir yang saya dapatkan ini tahun 2017. Jadi sebetulnya sih udah sekitar 4 tahun yang lalu ya. Tapi oke lah karena data yang terbaru saya nggak dapat ya. Nah ini menurut data survei nasional gitu ya. SD di Jepang, sekolah dasar di Jepang, 81% SD di Jepang itu menerapkan gerakan ini ya, program ini Asano Dokusho Undo. Jadi ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Ya karena nggak ada undang-undang yang mengatur ya harus 10 menit, kalau lewat dari 10 menit dihukum, didenda, nggak ada ya. Tapi kalau disuruh baca 1 jam kasihan juga ya, kan itu mengganggu jam pelajaran ya. Yang paling tinggi itu SD. Yang berikutnya SMP ya 82%. Nah di SMA karena pelajaran udah sibuk gitu ya, anak sibuk ujian, sibuk mempersiapkan diri untuk ujian gitu ya, mungkin mempersiapkan untuk ujian masuk perguruan tinggi, jadi sangat sibuk, makanya SMA itu persentasenya menurun gitu ya. Nah ini sebenarnya juga data per provinsi ya. Di Jepang ada 47 provinsi, di setiap provinsi SD berapa, masing-masing SD berapa persen, SMP berapa persen, SMA berapa persen, datanya lengkap semua. Ini saya malas saya tampilkan di sini ya, jadi angkanya kecil-kecil. Tapi kalau ada yang mau nanti silakan hubungi panitia ya, nanti akan dikirim ya. Nanti saya akan kirim ke panitia. Jadi artinya ya di Jepang ini sekitar kalau di total tuh sekitar 76% ya angkanya untuk tahun 2017 ya. 76% itu cukup tinggi ya saya kira. Segitu banyaknya sekolah di Jepang itu menerapkan ya gerakan ini. Ya, saya kira ini luar biasa ya. Nah, ini dimulainya tahun 1988. Nah, berikutnya ini juga angka ya. Jadi kalau kami di bidang ilmu sosial itu pokoknya kita harus berbicara berdasarkan data. Ya, kalau nggak ada data kita ngomong itu ya seperti dongeng gitu nggak boleh ya.
Itu fiksi gitu ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu nggak boleh fiksi, itu harus ada data ya. Nah, ini mohon maaf ya, saya belum sempat mengubah dalam bahasa Indonesia. Ini kalau ini angka huruf Arab tahu ya. Ini kan bisa baca kan 1988 ya. Ini tahun 2009. Ini angka terakhir tahun 2009. Sekarang juga sebetulnya tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Jadi ini adalah grafik ya jumlah sekolah, perubahan jumlah sekolah yang menerapkan Asano Dokusho ya. Nah, ini mulanya tuh dari satu SMA yang ada di Provinsi Chiba. Ya nanti saya tunjukkan petanya ya. Jadi inisiatornya sebetulnya adalah 2 orang guru. Ini 2 orang ini luar biasa. Mereka rekan kerja ya, dan kebetulan sepaham gitu ya. Sepakat, jadi mereka memulai, kemudian persuasi ke teman-temannya dan seterusnya. Nah ini sebetulnya sampai dengan tahun 19, ini awalnya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi kemudian berkat diangkat ya oleh ini ya pramedia massa ya. Akhirnya tuh ini bertumbuh ya. Setelah tahun 1999 ini meningkat pesat, terutama di tahun 2001 ini nanti akan kita lihat ya. Disahkan undang-undang. Jadi pemerintah pusat mensahkan undang-undang gitu yang mendorong ya kegiatan untuk mendorong literasi ini meningkat tajam ya. Jadi ini di angka terakhir tahun 2009 ya, bulan 1 ya, bulan Januari. Ada 26.108 sekolah yang menerapkan. Kalau yang terakhir tahun 2017 kan tadi kita lihat ada 27.000 ya. Jadi sebenarnya jumlahnya nggak meningkat, tidak meningkat lagi. Tapi untuk persentase sebetulnya sudah cukup tinggi ya. Itu satu ya. Kedua, saya kira jumlah sekolah yang tidak jumlah sekolah yang menerapkan sistem ini, program ini tidak meningkat lagi secara tajam. Itu juga karena di Jepang tuh ada fenomena sekolah di merger ya. Ini mungkin teman-teman yang para mahasiswa tuh mungkin kurang tahu. Jadi karena di Jepang itu sejak tahun 1990-an, 30 tahun yang lalu tuh angka kelahirannya menurun sehingga jumlah anak-anaknya semakin sedikit. Kita on-cam sehingga aja ya. Ya, jadi jumlah sekolah, jumlah muridnya terlalu semakin sedikit. Jadi ada sekolah yang jumlah muridnya terlalu sedikit, akhirnya sekolah itu di-merger dengan sekolah yang lain. Jadi artinya jumlah sekolahnya berkurang. Jadi di Jepang itu ya, karena di Jepang itu sejak 30 tahun yang lalu angka kelahiran menurun, jadi anak-anak ya jumlahnya makin sedikit ya, anak SD, SMP, SMA, usia SD, usia SMP, SMA itu semakin sedikit. Jadi banyak sekolah yang terutama di daerah yang agak jauh dari kota besar itu jumlah muridnya semakin berkurang. Maka kalau terlalu sedikit, maka sekolah itu akan di-merge dengan sekolah lain. Artinya yang di suatu daerah tadinya ada 5 sekolah, mungkin sekarang jadi 4 sekolah gitu ya, itu berkurang gitu ya. Maka saya kira itu juga salah satu penyebab kenapa sejak tahun 2009 ya ke sini jumlah sekolah yang menerapkan program ini tidak terlalu meningkat secara signifikan ya. Ini kan sudah tahun 26.000, di tahun 2017 ini 27.000 ya. Nah, ini trennya seperti ini. Nah, kita lihat ini sebetulnya gerakannya ini asal muasalnya dari mana ya. Ini yang terkenal ya, tokoh ini beliau sudah meninggal ya. Hayashi Hiroshi meninggalnya beberapa tahun yang lalu 2000 berapa gitu ya. Ini Hayashi Hiroshi Sensei, dia tuh guru SMA di Funabashi di Chiba. Ya ini sekedar ini saya share ya, Funabashi ya, Chiba. Ini Tokyo, ini provinsi ya. Jepang namanya prefektur. Ya kalau kira-kira di kita tuh provinsi gitu ya. Chiba. Nah di Chiba ini banyak orang sebetulnya tinggal di sini tapi kerjanya di Tokyo. Jadi ibaratnya mirip Jabodetabek, daerah ini seluruhnya mirip Jabodetabek gitu ya di Indonesia ya, di Jakarta ya. Funabashi. Nah di sini ini kota Funabashi ya. Jadi SMA yang ada di kota ini. Ya. Dulunya sekolah putri ya, sekarang sudah berubah menjadi sekolah sebentar ya. Dulunya sekolah putri ya, sekarang sudah menjadi koed, jadi ada siswa laki-laki juga ya. Nah, guru ini bukan dia aja sih ya, guru-guru sejaman ya waktu tahun 80 tuh sebetulnya menghadapi masalah yang mirip-mirip, terutama di kota besar ya. Murid-murid yang semena-mena di kelas ketika jam pelajaran, tidak fokus pada pelajaran. Jadi bel sudah berbunyi, harusnya pelajaran dimulai gitu, tapi muridnya masih mondar-mandir gitu, jalan-jalan dalam kelas ya. Kemudian ngobrol seenaknya gitu ya dengan teman-temannya ya. Dan jarang ada yang fokus mendengarkan pelajarannya Pak Guru atau Bu Guru ya. Mungkin di sini kan kita teman-teman pasti banyak juga teman-teman guru SMP dan SMA. Kalau di Indonesia mungkin itu muridnya bisa di-strap gitu ya, dihukum. Tapi kalau satu kelas ya, misalnya atau setengah atau lebih dari setengah dari murid di kelas itu semuanya mondar-mandir seperti itu, bagaimana mesti strap? Ini suatu masalah yang sangat serius ya di Jepang pada waktu tahun 1980-an.
Nah, kemudian ada masalah ijime gitu ya. Nah, ini Hayashi Sensei ini dia berusaha gitu, dia memikirkan gimana caranya ya supaya murid-muridnya itu bisa fokus ya ketika pelajaran, dia supaya materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Dia berusaha untuk mencari metode. Nah, kemudian ini menurut testimoni beliau gitu ya, beliau mendapat inspirasi jadi membaca satu buku ya. Judulnya bahasa Inggrisnya Read Aloud Handbook ya, karya Jim Trelease. Ini orang Amerika, seorang ahli pedagogi Amerika yang menulis buku ini ya. Dan buku ini diterjemahkan dalam bahasa Jepang dan Hayashi Sensei ini membaca. Nah, kemudian ada satu lagi ya, sebenarnya penelitian ini sesuatu yang sebenarnya saya kira sudah lumrah, banyak yang tahu ya, bahwa belajar atau membaca di pagi hari itu paling efektif. Ini saya sendiri juga membuktikan sih. Kadang-kadang kalau malam gitu lebih sepi gitu, lebih tenang, pengen baca tapi udah ngantuk gitu ya. Dan biasanya kalau membaca sampai terlalu malam, besok paginya teler ya. Justru membaca kalau bisa bangun pagi ya, pagi-pagi membaca itu paling efektif ya. Jadi dari situ si Hayashi Sensei ini mendapatkan ide gitu, semacam inspirasi gitu ya. Ayo, bagaimana kalau kita bikin program gerakan untuk membaca di pagi hari. Ya, dan kemudian maaf ya, membaca di pagi hari di sekolah. Ya, jadi anak-anak yang datang biasanya 10 menit, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, murid-murid sudah datang ke sekolah gitu. Gimana mereka dikumpulkan, disuruh masuk ke kelas, kemudian diajak untuk membaca. Ya. Nah, dia tuh awalnya dia sebetulnya bukan seorang eksekutor gitu ya, dia seorang ya yang menginspirator gitu ya, mendapatkan ide gitu ya. Tapi dia kurang bisa semacam bergerak untuk mensosialisasikan. Dia bercerita rekannya perempuan ya, namanya Ibu Otsuka Emiko, dia guru olahraga ya. Nah, Otsuka Sensei ini merasa oh ini idenya bagus. Jadi katanya mereka sepakat kalau ini bagus kita laksanakannya aja di kelas gitu ya. Jadi bukan pemaksaan, ajakan gitu ya. Murid-murid diajak gitu. Ayo kita baca yuk. Nggak mau baca juga nggak apa-apa sih, nggak ada hukuman gitu ya. Tapi ajak siapa tahu ada yang mau gitu ya. Jadi sebetulnya mulanya dari kelas mereka. Kemudian mereka berusaha untuk mengajak guru-guru yang lain gitu ya. Ayo kita baca, ajak gitu, kita terapkan ya sistem ini. Sebetulnya awalnya agak berat juga ya bagi mereka karena ini ya pemahamannya gitu ya, untuk membuat orang lain memahami manfaat dari gerakannya sebenarnya juga nggak terlalu mudah gitu. Karena ada yang menganggap oh kalau gitu kan semacam paksaan, kewajiban gitu. Kalau kewajiban berarti kalau yang nggak ikut mungkin akan takut gitu, dikucilkan gitu ya. Jadi sebetulnya awal-awalnya sebetulnya berat juga. Jadi semua kampanye gitu ya, gerakan gitu, upaya gitu ya. Kita mungkin kadang hanya melihat hasilnya saja ya, setelah hasil sekian tahun atau sekian puluh tahun gitu sudah berhasil, kita melihatnya, kita merasa oh itu hebat ya. Padahal kita nggak tahu itu kuro gitu ya, susah payahnya, jerih payah dari mereka ketika di masa-masa awal. Jadi gerakan Asano Dokusho Undo ini juga ya, kalau sekarang kita lihat sudah lebih dari 70%, 76% sekolah-sekolah di Jepang tuh, bayangkan 3/4 dari sekolah-sekolah di seluruh Jepang ya. Bahkan ada provinsi yang tingkat presentasinya di atas 80%. Ini kan luar biasa, hampir semua sekolah menerapkan ya. Jadi tak terbayangkan awalnya tuh ternyata susah juga gitu ya. Kemudian berikutnya ya, ini saya sekedar memperkenalkan. Jadi inilah buku gitu ya yang menginspirasi gerakan Asano Dokusho Undo gitu ya, yang dimulai dari Hayashi Sensei. Ini bahasa Jepangnya ya, terjemah bahasa Jepang ya, judulnya Yomi Kikase gitu ya. Kono Subarashi Sekai ini subjudul yang diberikan oleh penerjemah atau penerbitnya mungkin ya. Nah ini penulisnya nih namanya ini tulis dalam katakana Jim Trelease ya, orang Amerika. Ya, jadi judulnya, jadi ini saya cek di Google gitu ya, daftar isi buku ini di bab ke-7 ini ada ini ya, judulnya tuh silent reading. Silent reading artinya kalau read aloud kan kita membaca dengan mengeluarkan suara gitu ya. Kalau silent reading itu artinya baca dalam hati gitu, diam gitu ya. Nah, buku ini ya, ini penulisnya ya. Ini kalau udah tahu namanya gampang di Google Image banyak fotonya ya. Namanya James Joseph Trelease, ya seorang ahli pedagogi di Amerika. Dia yang menulis buku ini, The Read Aloud Handbook. Ini yang diterjemahkan di Jepang itu versi awal ya. Kalau sekarang sudah edisi kesekian ya, saya sempat cek ya di Google. Sekarang sudah banyak memasukkan ini ya, tentang e-book gitu ya. Sekarang kan banyak anak-anak bacanya bukan pegang buku lagi hard copy, tapi baca di internet gitu. Itu gimana gitu ya. Jadi buku ini ya, jadi ada bab 7 itu sustain silent reading, jadi membaca dalam hati ya.
Nah, ketika saya mencari foto bukunya di internet, yang keluar ini terjemahan bahasa Indonesianya ya. Jadi ternyata di Indonesia juga sudah diterjemahkan. Saya nggak tahu nih, mungkin untuk teman-teman pedagogi gitu ya, ilmu pendidikan mungkin banyak yang tahu ya. Tapi masyarakat pada umumnya tidak tahu. Paling tidak saya tidak tahu ya. Jadi sebetulnya sudah ada, tapi kurang disosialisasikan ya. Nah, di Jepang itu bisa sampai ada satu guru yang membaca, kemudian itu jadi memberikan inspirasi kepada dia. Inspirasi itu ketika dia menemukan orang yang partner yang bisa diajak bekerja sama dan seterusnya itu menjadi satu kampanye nasional. Gitu ya. Berikutnya ini juga saya perkenalkan ya, Otsuka Emiko. Ini beliau masih aktif ya, udah tua tapi masih aktif ya. Sebetulnya dulu tuh beliau tuh guru olahraga di SMA Putri Funabashi. Jadi Funabashi itu dulu putri ya. Sekarang sudah direstrukturisasi, sekarang menjadi sekolah namanya SMA Toyo ya. To itu Higashi timur ya, Yo itu Chiba. Chiba kan Chi dengan ba kan, banyak itu bacanya Yo ya. Ganti nama aja, tetap SMA-nya sama ya. Sekarang sudah co-ed, jadi sudah ada siswa laki-laki ya, putra. Jadi dia tuh yang sebenarnya menjadi eksekutor gitu, melaksanakan Asano Dokusho Undo ya. Kemudian sosialisasi gerakan ini kepada rekan-rekan guru. Jadi pertama-tama beliau ini energiknya luar biasa ya, rekan-rekan gurunya. Setelah rekan-rekannya itu bisa menerima dan melaksanakan, selanjutnya tuh mereka mencoba sosialisasi ke orang-orang di pihak luar gitu, guru-guru di sekolah lain, di provinsi lain ya. Jadi beliau tuh bersama Pak Hayashi mensosialisasikan manfaat Asano Dokusho kepada guru-guru sekolah di seluruh Jepang ya. Dan kemudian di kemudian hari tahun 97 ya terbentuk asosiasi ya, Gerakan Nasional Asano Dokusho Undo, dan dia menjadi sebagai ketua. Ketua yang pertama tuh Hayashi Sensei ya. Setelah Hayashi Sensei meninggal, selanjutnya beliau ya. Dan sekarang beliau sudah tidak lagi menjabat, sekarang orang lain yang menjabat. Nah, kemudian ini gerakan ini tentu tidak berhasil secara nasional kalau hanya dengan upaya 2 orang guru gitu ya. Sebetulnya mereka tuh ibaratnya sebagai inisiator gitu yang bisa menggerakkan pihak-pihak lain ya. Kemudian termasuk pihak media massa. Dan karena media massa itu tergerak gitu, dan media massa itu sifatnya nasional, dan media massa itu kekuatannya dahsyat gitu ya, sampai menjangkau ke wilayah secara nasional gitu ya. Jadi faktor ini juga sebenarnya sangat penting. Jadi misalnya ya, jadi tadinya di awalnya ini kan kita lihat awal-awalnya sebetulnya kan kalau kita lihat grafik ini sama sekali kayaknya nggak bergerak gitu ya. Meskipun di sini ada 100, tapi 100 juga kurang signifikan gitu ya. Nah, ini pertumbuhannya menjadi signifikan itu setelah ini ya. Jadi di tahun 1993 ini gerakan ini mulai diperkenalkan ya oleh Asahi Shimbun. Asahi Shimbun itu harian nasional yang cukup berpengaruh di Jepang ya. Jadi ada kolom gitulah ya. Zaman tahun 93 tuh belum ada internet. Jadi orang Jepang itu masih baca koran. Setahu saya ya. Kalau sekarang orang Jepang, jadi waktu saya kuliah di Jepang itu hampir semua orang Jepang, keluarga Jepang itu langganan koran. Mahasiswa yang tinggal sendiri, kos sendiri pun langganan koran. Ya, kalau sekarang sepertinya sih yang berlangganan koran sudah makin sedikit ya. Anak-anak muda tuh sekarang baca berita tuh di HP gitu, di smartphone gitu ya. Nah, ini di tahun 93. Jadi ketika informasi ini dimuat di harian Asahi Shimbun, ini luar biasa ya. Kemudian di tahun 95 gerakannya mendapat dukungan ya dari penerbit Tohang. Jadi ada satu penerbit gitu ya, ini yang kemudian jadi mensponsori gitu ya acara-acara yang terkait dengan kampanye sosialisasi Asano Dokusho Undo gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di tahun 1996 ini gerakan ini diperkenalkan oleh TV Nasional NHK. NHK itu seperti TVRI ya kita di Indonesia ya. Jadi dan kemudian di Asahi Shimbun, kalau tadinya hanya suatu berita gitu ya, informasi bahwa ada gerakan Asano Dokusho Undo yang inisiatornya adalah guru di SMA di Provinsi Chiba ya, satu SMA gitu ya. Sekarang ini diangkat dengan lebih mendalam ya, dalam bentuk dialog antara Hayashi Sensei, Hiroshi Sensei dengan kritikus sastra Jepang terkenal. Ada seorang kritikus namanya Eto Jun, itu nama besar gitu ya. Jadi kalau nama besar itu yang ikut gitu, yang mengangkat ini menjadi pusat perhatian ya. Nah, kemudian di tahun 1997 berdiri Asosiasi Sosialisasi Asano Dokusho Undo. Jadi Asano Dokusho Undo Suishin Kyogikai gitu ya. Jadi semacam organisasi yang memayungi gerakan-gerakan di berbagai daerah gitu ya. Nah, ketuanya itu yang pertama Hayashi Sensei ya. Berikutnya setelah itu Otsuka Emiko Sensei menjadi ketua, dan sekarang ketua yang ketiga. Jadi ini artinya sudah ada tanggapan gitu ya dari
Pemprov ya atau SMA ya di berbagai daerah, di berbagai provinsi di seluruh Jepang. Kalau sekarang semua provinsi Jepang, 47 provinsi di Jepang ya, karena angkanya tuh ada ya. Dan kemudian di tahun 1998 diselenggarakan seminar nasional Asono Dokusho Undo dan seterusnya ya sampai beberapa tahun sesudahnya itu secara berkala di berbagai provinsi diselenggarakan seminar nasional. Jadi artinya misalnya diselenggarakan di Hokkaido, maka para wakil dari berbagai provinsi ya di seluruh Jepang itu berkumpul di Hokkaido untuk semacam sharing tukar pendapat gitu ya, sharing pengalaman ya bagaimana pelaksanaan Asono Dokusho Undo atau misalnya kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana trik-trik gitu ya untuk mengatasinya. Ya, jadi di sini artinya awalnya tuh ada triggernya ya, ada inisiatornya. Inisiatornya tuh inisiatifnya dari mana? Ya pertama prihatin ya terhadap kondisi gitu ya, kondisi di lapangan. Kedua karena membaca gitu ya, belajar. Ya, jadi kita belajar dari Jepang, sebetulnya orang Jepang juga banyak sekali belajar dari negara-negara, dari mancanegara gitu ya. Tapi kalau belajar saja tidak cukup ya, harus ada aksi gitu ya, tindakan. Dan tindakan itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ya, jadi kalau satu orang, dua orang pinter itu nggak ada gunanya. Pinter banget, pinter sekali juga. Kalau tidak ada teamwork itu ya dukungan dari berbagai pihak itu tidak akan berhasil. Nah, untuk Asono Dokusho Undo saya kira jelas sekali ya. Nah, kemudian di tahun 2021 ya, pemerintah pusat ya, ini juga tergerakkan ya sampai mengesahkan undang-undang. Ini tergerakkan tuh artinya bukan mendadak gitu ya, kemarin belum tahu apa-apa, tahu-tahu tidur mimpi apa gitu, besoknya mengesahkan undang-undang tidak mungkin ya. Jadi sudah ada pembicaraan yang panjang ya antara birokrat ya dengan para pemangku kepentingan pendidikan ya di berbagai daerah, kemudian para tokoh gitu ya dunia pendidikan ya bersama-sama bagaimana caranya kita meningkatkan minat baca gitu ya pada anak-anak ya. Dan meningkatkan minat baca itu bukan cuma supaya orang pada senang baca selesai ya. Karena dari minat baca dan jumlah buku yang dibaca itu akan berdampak secara akan memunculkan dampak berantai yang positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, intinya di tahun 2001 ini disahkan undang-undang ya. Ini apa namanya terjemahnya maksa banget gitu ya. Kan bahasa Jepangnya Kodomo no Dokusho Katsudou no Suishin Kansuru Horitsu kata undang-undang yang terkait dengan upaya meningkatkan kegiatan membaca pada anak-anak ya. Nah, dalam undang-undang ini diatur, jadi mengatur kewajiban Pemprov ya, jadi Todofuken kan ya, jadi setiap Pemda gitu ya, untuk menyusun dan menjalankan program peningkatan minat baca anak-anak di masing-masing provinsi. Ya. Dan kemudian ya tanggal 23 April dijadikan Hari Membaca Anak ya Kodomo no Dokusho no Hi gitu ya. Kemudian diwajibkan untuk melakukan survei ya terhadap ketersediaan buku pada perpustakaan di sekolah-sekolah di Jepang. Sebetulnya bukan cuma sekolah ya, termasuk juga perpustakaan umum gitu ya. Jadi di Jepang itu setiap kota gitu, kota kabupaten itu ada perpustakaan. Setiap provinsi ada Kenitsu Toshokan gitu ya. Jadi perpustakaan provinsi, kemudian di bawahnya itu kota dan seterusnya. Itu ada anggarannya ya. Nah, ketersediaan buku. Jadi kalau mau ingin mendorong anak-anak untuk banyak membaca, bukunya harus ada dong. Kalau nggak ada bukunya gimana ya? Dan jelas kalau misalnya ada buku yang masih diperlukan dan belum ada, itu berarti perlu beli. Kalau untuk beli itu perlu anggaran, ya. Dan kemudian juga mengatur tentang anggaran ya pembelian buku untuk perpustakaan sekolah. Nah ini karena undang-undang itu kan harus ada jutlak ya. Jadi kalau dalam undang-undang itu tidak mungkin diatur alokasi dana per provinsinya sekian juta yen misalnya itu tidak ada ya. Tapi itu nanti di turunannya. Intinya sebagai undang-undang yang memayungi. Ya, dan selanjutnya itu diserahkan ya ke masing-masing Pemda. Ya, payung hukumnya sudah ada. Nah, mungkin ini terakhir gitu ya. Ini ya. Jadi manfaat membaca gitu, manfaat membaca ya. Jadi kalau kita baca, saya baca secara keseluruhan ya. Kenapa pemerintah? Kemudian Pemda gitu, inisiatif Pemda juga. Kemudian tokoh masyarakat gitu ya. Itu mereka antusias dan mendukung gerakan ini ya. Pertama ya Asano Dokusho tuh karena kalau baca di pagi lebih efektif ya. Intinya sebetulnya ada di Dokusho itu membaca ya. Karena dengan membaca itu akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Dan ini apa namanya ya manfaatnya adalah membantu dalam mengambil keputusan. Jadi anak-anak di dalam apa ya kehidupan sehari nanti setelah mereka dewasa ada kalanya mereka harus mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu kalau misalnya ada pengetahuan gitu ya. Jadi misalnya contoh-contoh keberhasilan, kegagalan orang atau kekonyolan orang lain itu kan bisa jadi masukan bagi mereka sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik ya. Kemudian kedua menambah perbendaharaan kosakata ya. Ini maksudnya kosakata ya.
Ini saya pribadi merasakan ya, kalau mahasiswa saya mengajar di UI, kalau mahasiswa itu baca atau tidak itu ketahuan ya, perbenaran kosakatanya. Kalau yang kurang baca itu pasti perbenaran kosakatanya minim gitu ya, miskin. Jadi ketika diskusi atau dialog dengan atau berdebat dengan orang lain itu akan mandek gitu ya. Dan yang ketiga, mengambil imajinasi dan empati. Jadi bukan yes or no gitu, hitam atau putih ya, tapi berusaha, terutama kalau baca novel gitu ya, atau cerita-cerita dongeng gitu ya, bagaimana berimajinasi, membayangkan mungkin ada orang lain, misalnya orang itu jahat ya, tapi sebenarnya dia berada di posisi seperti apa ya. Kemudian juga empati kepada orang lain gitu ya. Kemudian mempermudah komunikasi. Jadi seringkalinya kalau misalnya orang tuh yang kurang bergaul atau bisa kuper gitu, kurang bisa bergaul dengan orang lain, kemungkinan karena dia pengetahuannya kurang. Jadi kalau ketemu orang dia nggak tahu mau ngomong apa. Ya, tetapi kalau membaca itu berarti itu membantu untuk menambah pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Jadi kalau ketemu orang tuh harus bersosialisasi itu ada yang bisa diceritakan gitu atau dibahas gitu ya misalnya ya. Jadi sebetulnya efek berantai secara positifnya dari membaca itu sebenarnya sangat banyak. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah maupun para tokoh masyarakat ya, kalau dalam tema hari ini asal Doksho Undo itu kan sebetulnya inisiatif 2 orang guru kan. Ya awalnya 1 orang guru dia bercerita pada temannya, dari situlah mereka merasa oh ya benar nih ya. Jadi membaca tuh sebetulnya penting. Nah, kemudian mereka berusaha untuk ya bisa bergerak gitu ya, sampai akhirnya diangkat oleh media massa dan seterusnya sehingga sekarang menjadi suatu kampanye nasional yang cukup berhasil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulan seperti biasanya ya, kita belajar tentang Jepang gitu ya. Dari situ kan kita tahu ya, sebetulnya orang Jepang juga banyak belajar dari negara lain ya. Mereka rajin sekali belajar dan setelah belajar mereka terapkan. Ya. Jadi apakah ada poin-poin dalam gerakan ini ya yang bisa menurut kita bermanfaat yang dapat kita terapkan? Ini pertanyaannya ingin saya lemparkan ke floor ya kepada para partisipan. Demikian sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Susiong Sensei atas pemaparan materinya. Pada para peserta yang ingin bertanya ya bisa mengetikkan pertanyaannya pada chat box. Sambil menunggu mungkin boleh saya bertanya? Ya, silakan. Ya, untuk pemanasan ya Sensei. Jadi kalau judul buku yang tadi Sensei jelaskan itu kan The Read Aloud Handbook ya Sensei? Ya, handbook ya. Itu berarti dalam bahasa Jepang kan kalau read aloud itu ondoku ya Sensei? Ya, ondoku. Jadi yomi kikase ya. Tadi kan ada terjemahan. Jadi yomu kita baca kemudian memperdengarkan ke orang lain. Ya sebetulnya sih orang dewasa gitu, otona gitu ya, orang tua atau murid, orang tua atau guru gitu baca dan memperdengarkan ke anaknya atau muridnya. Ya. Ya betul. Oh iya, kepada para peserta silakan mengisi presensi yang sudah dibagikan dalam chat box ya. Silakan mengisi presensi. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Tadi di bab 7 Sensei juga meng-highlight bahwa ada moku doku. Moku doku Jepang. Nah, itu menarik Sensei. Jadi judul bukunya sendiri adalah Ongdoku, tapi di dalamnya ada moku doku. Jadi kira-kira yang lebih efektif itu kalau membaca apakah moku doku atau Ongdoku Sensei? Jadi yang saya tahu gitu ya, maksud dari penulisan buku yang Jim Trisse itu ya. Jadi orang tua atau guru, jadi ketika untuk anak-anak usia bukan usia muda lagi, balita gitu ya, balita ya, bayi 5 tahun atau mungkin SD gitu ya, SD kelas 1, 2, 3 masih kecil gitu, masih belum ada inisiatif untuk membaca ya. Orang tua atau guru membaca, memperdengarkan itu akan jauh lebih efektif ya, lebih masuk. Kemudian itu juga menumbuhkan semacam keterikatan hubungan gitu, relasi gitu ya antara si terutama orang tua ya dengan anak. Jadi orang tua itu bukan hanya beli buku terus dikasih ke anaknya kamu baca sendiri ya. Dari situ ada semacam ya mungkin seperti ikatan batin gitu, itu yang jauh lebih kuat kalau yomi kikase. Tapi kalau SMP, SMA itu nggak mungkin ya. Misalnya SMP gitu gurunya yang membacakan, muridnya mendengar, itu sudah konyol ya. Ya, jadi itu untuk usia ya balita mungkin ya. Atau mungkin paling banter tuh murid-murid kelas 1, kelas 2 yang belum lancar membaca.
Kalau sudah lancar membaca, ya seharusnya tuh baca sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Susi Sensei. Nah, tampaknya di chat box sudah ada pertanyaan yang pertama masuk dari Saudari Ayu Ashariah Unhas. Oke, Universitas dari Makassar ya, Sensei. Jadi pertanyaannya ada 3. Saya bacakan. Yang pertama, sebelumnya saya sempat kaget karena ternyata Asano Dokuso Undo ini mulai dilaksanakan pada tahun 1988. Dengan kata lain menjelang tahun Heisei. Saya berpikir umur kampanye ini sudah lebih lama dari itu. Apakah memang sebelum tahun 1988 ada juga kampanye seperti ini namun tidak terekspos oleh media maupun mendapat dukungan banyak pihak? Ya. Oh ya, saya jawab satu persatu aja, kalau nggak nanti lupa gitu ya. Ya, jadi sebetulnya sebelum itu ya, sejak tahun 1970-an ya, di berbagai sekolah di Jepang sudah banyak guru-guru yang banyak atau tidak, saya tidak tahu, sudah ada guru-guru yang mengambil inisiatif ya, mengajak murid-murid untuk membaca, tapi itu jalan sendiri-sendiri dan tidak ada semacam ajakan ya ke pihak luar. Nah, uniknya ya atau hebatnya dari gerakannya adalah Hayashi Sensei dan Otsuka Sensei ini setelah mereka berhasil ya di internal sekolah, mereka sosialisasikan, kampanyekan juga keluar, kemudian mereka mengajak media. Nah, ini sebetulnya pemicunya adalah media mulai tertarik mengangkat, dan medianya bersifat nasional ya. Dasar itu, dan situ ada semacam efek itu berantai gitu ya, karena diangkat oleh media, maka guru-guru di sekolah lain itu juga merasa, wah, itu diangkat sama Asahi Shimbun, diangkat oleh NHK, NHK gitu. Wah, ini pasti hebat nih, pasti bagus. Ayo kita juga mulai. Ya, jadi saya kira ada dampak seperti itu ya. Baik. Baik, untuk pertanyaan keduanya, apakah Christoph Sensei berkenan untuk membacakan? Masih dari Ayu Asari belakang. Baik, ada Sensei. Pertanyaan kedua tuh Bu Susi juga ini. Selain itu, saya juga penasaran dengan 25% sekolah yang menerapkan Asana Dokuso. Kira-kira apa latar belakang belum diterapkannya kampanye ini di sekolah-sekolah tersebut? Apakah karena dianggap anak-anak di 25% sekolah itu bisa diatur? Saya berpendapat seperti ini karena tadi disampaikan bahwa latar belakang kampanye ini menurut Hayashi Sensei salah satunya karena murid-muridnya sulit diatur dan kurang. Iya. Kenapa yang 25% itu tidak ikut ya? Jadi begini ya, di Jepang tuh sama seperti di Indonesia, itu namanya sekolah atau daerah gitu. Ada di daerah yang dekat kota besar, ada daerah yang sangat-sangat terpencil gitu ya, yang sulit dijangkau, yang penduduknya sedikit. Ada juga sekolah yang muridnya hanya segelintir, yang muridnya itu jadi SD 6 tahun tuh ya, karena muridnya kurang dari 6 ya. Jadi akhirnya digabung. Sekolah-sekolah seperti itu juga banyak. Jadi saya tidak tahu ya apakah sekolah-sekolah yang tidak menjalankannya itu mungkin dalam kondisi yang sulit ya. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, mohon maaf ternyata Ayu Azhariah ini Sensei, mohon maaf. Ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mendisiplinkan anak didik di Jepang saat itu, mungkin hingga saat ini adalah dengan meminta mereka aktif dalam Asano Dokuso? Gimana ya, kita juga tidak bisa menyimpulkan kalau anak yang tadinya berandal gitu ya, nah kita nggak bisa diatur, setelah baca dia jadi bisa diatur ya. Saya kira masalahnya tidak sesimpel itu ya. Biasanya anak-anak yang mungkin tolong koreksi ya kalau saya keliru gitu ya, anak-anak yang sulit diatur, yang nggak mau diatur, kemungkinan mereka punya masalah. Ya itu, jadi mereka tuh bertindak semena-mena itu karena itu semacam sikap protes gitu ya. Nah, membaca itu, jadi yang dari tadi 4 prinsip itu salah satunya saya kira yang sangat bagus ya, tidak ada paksaan ya. Mau baca silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tidak ada tugas, jadi bukan kewajiban. Tidak ada kewajiban harus baca buku biologi atau apa saja, mau baca komik gitu ya. Kalau komik kan ada yang gambarnya bagus, yang menyenangkan gitu, yang ceritanya seru gitu kan ya. Kalau mau baca itu silakan. Ya, intinya membaca, dari kegiatan membaca itu diharapkan mereka menyerap
informasi apa gitu atau wawasan atau pemahaman ya dan sebagainya ya. Dan dari situ itu diharapkan itu bisa menjadi semacam sumber kekuatan bagi mereka. Jadi misalnya ketika ada orang yang galau gitu, aduh misalnya loh ya, masa depan saya seperti apa, nanti jadinya seperti apa ya. Nah, kalau mereka membaca ternyata di tokoh di dalam cerita yang mereka baca itu sebetulnya mungkin kondisinya lebih parah dari dirinya. Tapi ya karena keberuntungan, karena usaha dan sebagainya bisa ada aja jalannya ya. Nah dari situ mungkin bisa si anak ini bisa mendapatkan semacam apa menjadi disemangati ya, mendapat semangat. Oh ya nggak apa-apa saya punya banyak masalah, tapi nanti pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya ya. Bisa jadi begitu. Ya, atau misalnya cerita yang seru gitu seperti manga kan ceritanya seru ya. Dengan keseruan manga itu jadi cerita dalam manga itu dia jadi agak untuk sekejap ya untuk sesaat gitu bisa melupakan gitu ya masalah-masalahnya bisa juga. Ya. Ya, silakan Christoph Sensei. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ada dari Ai Sensei ini. Mohon informasinya. Referensi lain yang dapat kami baca berkaitan dengan info detail mengenai gerakan membaca sekolah di Jepang selain The Read Alone Handbook. Read Law Handbook itu kan buku yang diterbitkan oleh ahli pedagogi di Amerika namanya John Trillis gitu kan ya. Jadi kan pasti John Trillis itu dia menulis kasusnya tuh di Amerika, pengalamannya di Amerika kan. Nah, ini Hayashi Sensei ya di SMA di Chiba itu mendapat inspirasi. Oh ya kalau anak-anak diberi kesempatan gitu atau dihimbau gitu, diajak untuk membaca, ada kemungkinan nanti efek positif yang berantai gitu loh. Nah kemudian dia coba ya. Nah untuk Asano Dokusho Undo ini saya kira cukup berhasil ya dan beberapa nggak banyak juga sih ya. Ada ya karya ilmiah gitu ya orang-orang Jepang yang meneliti ya tentang Asano Dokusho Undo ini. Materinya linknya juga saya punya ya kalau misalnya berminat nanti saya akan kirim ke panitia yang teruskan ke para peserta yang berminat ya. Baik, terima kasih Sensei. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Elim Siti Halimah. Bagaimana meningkatkan minat baca siswa yang lebih senang main game daripada membaca? Jadi gini, membaca main game gitu kan ya. Di Jepang itu bagusnya tuh ada komik ya. Komik itu ceritanya seru. Di Jepang itu yang suka baca komik banyak. Ya. Bukan cuma suka baca komik banyak, bukan anak-anak ya, orang dewasa utama aja bacanya komik ya. Terus buku karya sastra dunia gitu yang berat-berat ya, atau buku apalah ideologi atau buku filsafat itu pun dibikin jadi manga supaya lebih mudah dimengerti. Dulunya kita mungkin menganggap manga itu kita menyepelekan gitu, terlalu ringan gitu. Tapi justru itu mudah diterima. Untuk apa nulis buku yang susah-susah kalau nggak ada yang baca gitu? Atau orang baca tidak mengerti gitu ya. Jadi karena manga zashi gitu ya, majalah gitu, apapun boleh, pokoknya baca gitu ya. Itu saya kira salah satu poinnya di situ. Jadi membaca itu menyenangkan. Dan itu satu lagi ya tidak diteror gitu oleh guru ya. Harus baca, kalau nggak baca nilainya kamu jelek gitu ya. Iya. Saya pernah melihat Sensei buku pelajaran sejarah di Jepang itu untuk anak SMA ternyata dalam bentuk komik ya. Komik. Jadi menarik sekali, nggak hafalin. Betul. Ya, betul. Betul. Bahkan dosen-dosen di Jepang itu saya kira tuh hebat-hebat tuh. Mereka menulis misalnya sejarah Jepang gitu ya, zaman Kamakura gitu ya. Itu dengan sangat mudah dimengerti, wakariyashi gitu ya. Mudah sekali dimengerti. Mungkin orang yang dengan kemampuan baca level SMA aja baca tuh ngerti. Nah itu sebetulnya tapi itu kerja keras ya. Bagaimana menulis isi gitu konten yang sulit gitu, tapi dengan kata-kata dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Itu saya kira usaha luar biasa itu, dan saya kira itu harus ditiru oleh kita ya di para akademisi di Indonesia. Yes. Oke, silakan Christoph Sensei. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Susi Sensei sama Hinada Sensei, kita ingatkan kembali kepada sahabat Maru-Maru Nihong untuk mengisi presensi. Presensi sudah dibagikan di kolom chat. Silakan teman-teman sahabat Maru-Maru Nihong untuk mengisi kolom presensi. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada saya dari agak langken dulu. Ada dari Margareta Wenahan. Dia bertanya ini, saya Ita, guru SD. Saya ingin bertanya,
Setelah membaca, memperdengarkan pada orang lain itu maksudnya menceritakan kembali kepada orang lain. Terima kasih. Oh, Apakah ini maksudnya ya, seperti itu? ikikase itu ya, itu ke anak kecil. Jadi seperti yang tadi saya singgung secara sekilas gitu. Otona gitu, orang dewasa. Jadi orang tua membaca buku cerita, memperdengarkan ke anaknya yang mungkin yang masih balita atau mungkin kelas 1 SD yang belum lancar membaca. Ya, atau guru saya kira guru TK ya, bukan guru SD gitu ya. Ketika si anaknya itu belum lancar membaca, orang tua atau guru itu membacakan untuk si anak. Baik. Ya. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Saudara Indra Dozo Nur. Dia ingin bertanya dari MGMP Makassar, Sensei. Di era digital ini kan buku sekarang tidak mesti didapat dari perpustakaan, ya. Jadi bukan berupa buku fisik. Kemudian di perpustakaan sendiri, toko buku juga sudah sepi, ya. Karena buku itu bisa lewat gadget aja. Jadi bagaimana menurut pendapat Sensei? Masih bisa diterapkan nggak kalau misalnya bukunya sekarang lewat gadget? Kalau kita di Indonesia tuh tidak semua masyarakat gitu ya, di semua daerah dan semua kelas sosial itu bisa mengakses ya buku digital gitu, materi digital dalam bentuk gadget. Kemudian untuk anak-anak usia jadi apa ya, T-gakunen tuh jadi mungkin murid-murid SD gitu ya, membaca terus membaca dalam bentuk hard copy buku gitu, memegang buku gitu, membaca, karena membaca kan nggak mungkin dengan surat-surat dengan lancar banget ya, mungkin masih tersendat-sendat ya. Nah, jadi saya kira sampai sekarang ya membaca buku dalam bentuk fisik gitu ya, hard copy itu masih relevan. Ya mungkin untuk kelas sosial tertentu yang sudah sangat canggih gitu ya sejak kecil dan seterusnya, mungkin bagi mereka buku yang hard copy itu sudah tidak relevan lagi. Tapi intinya sekarang kalau kita lihat dunia sekarang yang menjual buku Kindle gitu ya, hard copy, soft copy ada, tapi hard copy sebetulnya yang menjual juga ada dan nggak murah gitu ya, dan tetap menjual tuh artinya tetap ada pembelinya ya. Terus misalnya untuk generasi saya misalnya ya, kalau generasi saya kalau baca buku itu kan kita baca karena anak mesti mikir ya. Kemudian kalau saya kebiasaannya coret-coret gitu ya, menggarisbawahi, kemudian memberikan komentar gitu ya, menambahkan dan seterusnya ya. Itu kalau baca buku digital ya bisa juga sih, tapi rasanya beda gitu ya. Dan nggak terlalu banyak tempat gitu, space gitu untuk coret-coretnya. Ya, jadi tidak bisa langsung kita berkesimpulan setelah ada buku digital yang buku Hong gitu ya, itu hilang sama sekali. Ya. Silakan. Oke, baik Bu Susi, ini ada pertanyaan kita ini cukup bagus dari Rangga Pramana Putra. Ya. Sumimasen Sensei, saya Rangga izin bertanya. Mengapa kebiasaan membaca ini dilakukan di pagi hari? Apakah ada efek lain jika dilakukan selain di pagi hari? Ya, jadi karena menurut penelitian ahli psikologi pendidikan gitu ya, membaca, belajar dan sebagainya di pagi hari itu lebih efektif. Karena pagi-pagi itu masih segar ya. Kalau siang atau sore mungkin sebelum baca kita udah disibukkan dengan urusan lain, jadi kita udah fokus gitu ya, preoccupy gitu ya dengan urusan lain. Jadi kalau baca tuh nggak masuk. Ya. Atau malam, ada orang yang mungkin senangnya malam begadang gitu. Tapi nggak semua orang efektif ya. Mungkin ada orang yang begadang besoknya masih tetap segar, tapi banyak juga yang sebetulnya enggak ya. Begadang tapi kurang efektif. Mahasiswa misalnya ya, mungkin ada yang suka gembar-gembor, saya tuh sampai semalam begadang ya. Tapi efektif apa enggak, lain lagi ceritanya kan. Mungkin cuma gaya aja menunjukkan waktu saya tuh rajin belajar. Begadang tapi besoknya bangunnya siang. Itu memang karena faktor lebih segar ya pagi hari ya. Ya. Itu sepertinya ada survei gitu ya, eksperimen gitu ya yang bisa membuktikan lebih masuk. Sama seperti pagi-pagi kalau bangun gitu mungkin masih ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi kalau udah minum secangkir kopi jadi langsung segar misalnya ya. Itu bisa dibuktikan melalui eksperimen. Baik. Selanjutnya dari Faisal, untuk minat baca sastra dan budaya, apakah Sensei mengetahui ada referensi video di YouTube untuk minat baca di pagi hari? Minat baca, maksudnya video, kira-kira video seperti apa ya? Minat baca di pagi.
Mungkin pelaksanaan di Jepangnya bagaimana bentuk pelaksanaannya mungkin Sensei ya. Yang Oh ya, di ada sekolah. Di Jepang mungkin. Di sekolah. Sekolahnya mungkin. Gitu. Di sekolah. Jadi pagi-pagi nih kan beda-beda itu ya. Bisa tanyakan ke masing-masing sekolah masuk sekolahnya itu pelajaran pertama mulai dari jam 8 atau 8.30. Nah, 10 menit sebelum pelajaran dimulai itu anak-anak diarahkan itulah ya untuk membaca. Nah, itu kemudian jadi di perpustakaan itu harus tersedia buku. Jadi bisa aja kan misalnya si anak itu berdalih di rumah nggak ada buku. Saya mesti baca apa? Jadi kalau di perpustakaan juga bukunya tidak memadai, berarti juga mereka tidak akan mau baca apa ya. Itu satu. Yang kedua memang saya kira satu lagi ini semua terkait gitu ya, dunia penerbitan gitu ya. Itu apakah bisa menerbitkan buku-buku yang menarik? Ya itu saya kira juga kunci ya. Kalau bukunya nggak menarik, pasti yang baca itu terpaksa. Ya, ini pengalaman saya juga sih membaca buku terjemahan gitu. Aduh, bahasa Indonesia jelek banget ya. Bacanya tuh gimana, nggak pengen baca. Kalau nggak dipaksa gitu nggak mau baca. Ya saya pernah dikasih gitu buku terjemahan, buku ilmiah, akademik gitu. Aduh, baru baca 1-2 halaman, enggak ada. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah itu ya saya kira ini juga dunia penerbitan gitu. Kemudian penulisan juga ya. Akademisi yang menjadi penulis itu juga harus omoyari gitu atau apa gitu ya. Harus mikir kalau menulis teks seperti ini siapa yang baca, terus yang baca itu ngerti nggak? Ya, gitu. Baik. Ya. Silakan Christoph Sensei. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Rizky dari Universitas Udayana. Izin bertanya, apakah ada peran lain dari pemerintah dalam mendukung program membaca pagi hari sebelum adanya penetapan undang-undang? Karena saya rasa terlalu lama jika kampanye ini sudah dimulai pada tahun 1988, tapi undang-undang terkait baru ada di tahun 2001. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Sebenarnya juga salah satu poin yang saya ingin highlight, gitu, saya tekankan di sini ya. Di Jepang itu inisiatif ya dari pihak non pemerintah. Jadi kalau di sini kan dalam kasus ini kan guru kan secara individu, dia nggak disuruh oleh siapapun, nggak ada SK gitu ya, nggak ada tugas surat tugas apapun ya, dia cuma merasa prihatin, aduh gimana nih ya. Dan kebetulan dia menemukan gitu ya, dia baca-baca menemukan ide gitu ya, terus dapat ide, dipikir wah ini bagus, ini gimana kalau kita coba kita laksanakan gitu ya. Dan kemudian dia jalankan. Nah, kemudian sebelumnya juga ya, sebenarnya tadi saya sempat singgung sekilas ya, sejak tahun 1970-an pun sebetulnya sudah ada guru-guru di Jepang di sekolah-sekolah tuh ya yang mengambil inisiatif ya, tapi mereka tidak sosialisasi keluar gitu ya. Jadi mereka hanya laksanakan di dalam sekolah, mengajak anak-anak yang murid-murid tuh untuk membaca. Ya. Bahkan sebetulnya kalau kita telusuri lebih ke belakang lagi ya, di tahun 1950 ya, ini sekedar catatan saja, 1950, jadi setelah Jepang kalah perang ya, itu guru-guru bahasa, kokugo ya kalau di Jepang, kalau kita tuh guru bahasa Indonesia gitu ya, itu mendirikan asosiasi sakugo, asosiasi mengarang, ya mengarang tentu dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kemudian mereka menerbitkan majalah. Majalah itu sebagai forum komunikasi ya. Jadi guru-guru kan di lapangan kan mereka mengajar ya. Jadi mengajar mengarang, kendalanya apa, bagaimana caranya mengatasi dan sebagainya. Jadi semacam tukar informasi, sharing informasi. Ya itu tidak ada perintah gitu, surat tugas dari pemerintah, dari Diknas gitu ya. Itu atas inisiatif sendiri. Jadi karena mereka lihat kalau anak-anak itu belajar ya, tapi tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ya, menuangkan dalam bentuk tulisan. Ini repot ini ya. Jadi mereka tuh jadi bikin yang namanya Sakubu no Kai ya. Sekarang mungkin masih ada juga ya. Saya pernah lihat di internet ya, Sakubu no Kai. Ya. Misalnya kalau kita lihat ya ada anak-anak misalnya terutama SMP itu susah diatur gitu ya. Tiba-tiba tawuran gitu atau ada tindakan kekerasan. Kalau kita telusuri sebetulnya ada konflik ya, tapi mereka tidak bisa gitu loh menyampaikannya dengan kata-kata. Jadi artinya kemampuan untuk ekspresinya kurang. Bisa jadi karena perbenaran kosakatanya kurang, atau ya kemampuan gitu, skill gitu ya untuk ekspresinya kurang. Ya itu sebetulnya untuk melatihnya itu melalui sakubung gitu ya. Itu jadi atas concern gitu ya, rasa prihatin gitu dari para guru tuh mereka bisa berkumpul kemudian membuat asosiasi dan saling sharing pengalaman. Ya.
Dan saya kira tradisi itu berlanjut ya sampai di kemudian hari. Ya salah satunya ya dalam kasus ini ya Asano Dokusho Undo itu. Jadi artinya inisiatif gitu ya dari, jadi namanya gerakan kampanye itu tidak perlu harus ada surat tugas, ada SK dan sebagainya. Kalau misalnya kita sebagai individu gitu pribadi kita merasa ini sepertinya bagus gitu dan bisa kita jalankan gitu ya, mungkin ya kita punya kemampuan menjalankan. Kalau sendiri tidak mungkin, atau kita ajak teman-teman, kita sosialisasikan dulu. Kalau teman-teman sudah sepaham gitu ya, sependapat dengan kita, ayo kita jalankan dari yang kecil-kecilan saja. Nah ini Asano Dokusho Undo kan tahun-tahun pertama itu sebetulnya apa ya, prestasinya minim banget gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya tuh nggak nambah-nambah gitu ya. Tahu-taunya pada suatu titik mulai bertambah dari 200, 100 tambah jadi 200, 500, setelah itu melejit gitu ya. Ya itu ya semua itu ya cerita di kemudian hari ya. Tapi yang penting kan sebetulnya di masa-masa awalnya ya, ketika kita merasakan, oh ini bagus, kita bisa bikin perubahan. Dan saya sendiri atau saya dengan teman-teman ya, dengan kemampuan sebetulnya nggak seberapa, tapi kita bisa. Dekiru gitu ya, mungkin memungkinkan untuk kita jalan, ya udah jalankan saja, dan kemungkinan dari situ itu bisa menjadi titik awal dari sesuatu yang besar. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya dari Vivo 1938 ya. Kalau ini misalnya, mohon maaf kalau ini belum nama sebenarnya, tolong diganti ya, karena nanti ada pengundian mungkin. Jadi ada 3 item yang ditulis di sini, Sensei. Tapi yang nomor 2 ini bukan pertanyaan sepertinya. Jadi kita tahu kan kalau di masyarakat Jepang itu mereka membaca di mana saja ya. Di kereta mereka baca juga di mana. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan Dokusho Undo itu? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya, kalau sekarang ini penggunaan gadget itu sudah banyak di anak usia sekolah. Bagaimana mensinkronkan gerakan literasi membaca di pagi hari dengan penggunaan gadget, Sensei? Dan yang terakhir ini, kalau bacaannya mengandung unsur kekerasan seperti Naruto atau juga unsur vulgar, itu bagaimana, Sensei? Ini ya salah satu. Jadi pertama tuh membaca ya, membaca itu ya, pertanyaan pertama itu sangat terkait dengan ini dunia penerbitan ya. Bisnis penerbitan di Jepang itu luar biasa ya, segala macam buku gitu ya. Dan jadi sebetulnya mungkin ada positif ada negatif ya, tetapi namanya ilmu pengetahuan informasi itu luar biasa. Jadi buku yang baru terbit di Amerika ya bisa jadi cuma dalam tempo sekian bulan itu terjemahan dalam bahasa Jepangnya sudah terbit gitu ya, atau buku dari Eropa gitu, dari Prancis, dari Inggris kan sudah terbit. Jadi dan ditulisnya dengan sangat menarik gitu ya, penerjemahannya bagus. Jadi buku-buku yang menarik gitu ya, ringan dan menarik gitu ya. Di Jepang itu buku tuh sangat segmented ya. Jadi ada buku untuk mahasiswa, ada buku untuk anak SMA, ada buku untuk anak SD. Ya, jadi seorang profesor terkenal bisa menulis buku sejarah Jepang untuk anak SMA. Jadi isinya tuh bahasanya disesuaikan dengan kemampuan anak SMA. Jadi saya kira itu juga salah satu penyebabnya kenapa di Jepang itu ada semacam minat bacanya cukup tinggi ya, karena menarik ya. Kalau nggak menarik siapa juga mau membaca ya. Terus pertanyaan kedua tuh setelah gadget, ya itu gadget itu menurunkan minat baca ya, dan gadget itu dampak negatifnya ya, kalau misalnya seperti sosial media misalnya, itu kan teksnya sepotong-sepotong. Ya, nggak ada tuh misalnya 50 halaman gitu tuh nggak ada ya. Jadi dengan adanya gadget ini memang kemampuan membaca anak-anak Jepang itu turun. Itu ada surveinya gitu ya. Jadi kalau mereka disuruh baca suatu teks yang agak panjang, kemudian suruh merangkum, menangkap poin-poin di dalam teks itu, kemampuannya menurun gitu ya. Itu memang juga menjadi suatu concern gitu, perhatian gitu ya. Tapi yang Asano Dokusho Undo tuh setahu saya kan terutama untuk anak SD. Jadi kalau kita lihat persentase anak SMA itu persentasenya kecil ya, lebih rendah, cuma sekitar 40% ya. Yang tinggi itu paling tinggi itu SD. Nah di SD itu masih diarahkan ya untuk membaca buku hard copy. Dan satu lagi sekali lagi hard copy itu tersedia. Ya, dan gambar-gambarnya bagus. Ya, jadi kalau gambarnya bagus, orang pegang buku itu aja rasanya udah seneng. Itu lihat gambarnya udah seneng gitu ya. Itu. Kalau yang terkait dengan ada bacaan yang memiliki unsur kekerasan dan unsur vulgar. Nah itu ya, kalau bacanya di rumah itu sekolah tidak bisa mengontrol.
Tapi kalau dia baca di sekolah, kan berarti gurunya bisa mengontrol. Itu salah satunya juga ya. Kemudian kalau dia itu baca, misalnya pinjam di perpustakaan ya, jadi perpustakaan kecamatan, kabupaten gitu, itu kan perusahaan bisa mengontrol. Perusahaan tidak memasukkan buku-buku yang tidak pantas gitu ya untuk dibaca. Oke, baik. Terima kasih, Sensei. Silakan Christoph Sensei. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Zainal Fanani Sensei. Ini terima kasih Susi Om Sensei atas ilmu yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana Asana Dokusho atau budaya literasi ini bisa diterapkan di Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru agar siswa sangat gemar membaca? Terima kasih. Kalau saya pribadi, ini kan menanyakan pendapat pribadi ya. Saya kira yang pertama-tama buku harus tersedia gitu ya. Dan buku itu harus menarik. Jadi jangan sampai, jadi misalnya seperti komik ya, kalau kan kita tahu ya, Alex Media Komputindo menerbitkan komik. Komiknya sebetulnya ya, katanya sih terjemahannya kurang bagus, bahasa Indonesia kurang bagus. Tapi tetap aku gitu ya, banyak beli. Kenapa? Karena menarik. Jadi ya buku-buku yang isinya agak bermutu gitu ya, yang berisi informasi gitu, atau cerita-cerita yang jangan terlalu brutal gitulah ya. Itu bisa nggak diterbitkan gitu ya, diterbitkan menarik ya, sehingga anak-anak mau baca. Jadi gini loh, kalau pada umumnya ya namanya kalau bukunya tuh wakarizera gitu ya, yang isinya jelimet gitu ya, siapapun nggak mau baca kecuali dipaksa gitu ya. Jadi untuk anak-anak kita di Indonesia yang mungkin belum ada kebiasaan untuk membaca ya, pertama kalau kita sodorkan buku yang susah gitu ya, siapa juga yang mau baca. Jadi apakah bisa yang pertama-tama saya kira menyediakan buku-buku yang bermutu dan mudah dibaca gitu, mudah dimengerti. Ya contohnya mungkin komik ya. Komik kalau kita di Indonesia kan kita anggapnya langsung sepele gitu ya. Padahal di Jepang itu namanya misalnya ya komik Versailles Nobara, pernah dengar? Ini udah lama, 40 tahun yang lalu ya. Revolusi Prancis ya. Itu ceritanya, jadi satu seri itu cerita tentang Revolusi Prancis. Dan gambarnya bagus ya. Kemudian itu berdasarkan sejarah, fakta sejarah. Itu kalau baca itu kayaknya jadi ngerti Revolusi Prancis yang begitu jelimet, tokohnya begitu banyak, terus berubah-ubah, tadinya kubu ini sekarang jadi tadinya kubu A sekarang jadi kubu B gitu ya. Itu jadi orang jadi ngerti. Ya, dan banyak sekali buku-buku yang sangat-sangat bermutu gitu ya, ilmiah dan sejarah gitu ya. Itu dibuat dalam bentuk komik. Nah, itu sebetulnya perlu usaha dan skill gitu, keterampilan yang luar biasa ya. Ya, itu ya saya kira ya, sebelum itu apa ya bisa kita clearkan ya, kalau kita belum bisa menyediakan. Jadi kalau buku-bukunya masih sangat istilahnya apa ya, sulit dimengerti atau sifatnya menggurui gitu ya. Siapa juga suka digurui gitu ya. Mungkin agak sulit. Ya, tapi kita bisa mulai ya dari apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau misalnya bukunya sangat terbatas, misalnya ya kita cobalah kampanyekan, sosialisasikan itu dulu. Baik. Yang berikutnya mungkin dari Leonardo Sensei mungkin bacakan. Ya, baik. Untuk yang dari era Sensei, SMA Negeri 1 Mengui sepertinya sudah terjawab, karena itu kan tadi ada 4 langkah ya. Ya. Semua membaca buku, kemudian ya. 4 prinsip ya. 4 prinsip, dan kemudian ya. Tadi juga Susi Sensei sudah menambahkan bukunya harus tersedia dan menarik, bermutu ya. Jadi sudah terjawab. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Zoom Edu. Saya penasaran dengan kampanye membaca ini. Tentu saja kampanye ini baik untuk pemuda Jepang saat itu. Tetapi apakah kampanye ini ada kaitannya dengan industri percetakan Jepang, Sensei? Iya. Iya, jadi ya tahun 95 itu gerakan ini perlu didukung oleh industri percetakan ya, namanya Tohang ya. Ada satu penerbit gitulah, dia yang mensponsori dan tentu saja juga melakukan survei gitu ya. Jadi di setiap sekolah tuh buku yang paling banyak dibaca itu apa. Berarti dari situ kan perusahaan ini bisa mempromosikan nih buku ini paling banyak dibaca loh, berarti kan bermutu, menarik dan sebagainya. Nah itu kemudian itu akan berkorelasi, itu akan meningkatkan minat baca gitu, permintaan terhadap buku tersebut, dan perusahaan ini, penerbit ini mencetak kemudian menjual, ya itu menjadi laba gitu ya, jelas.
Jadi di sini sebenarnya juga ingin saya tekankan gitu. Jadi sebenarnya ini adalah gerakannya adalah kolaborasi antara individu yang punya idealisme ya, kemudian dunia usaha ya, kemudian media massa. Dan terakhir yang bergerak itu pemerintah. Ya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Jepang itu tahu ya, di Jepang tuh ada namanya bunkobong gitu ya. Jadi buku saku, ukurannya saku yang paling kecil, yang kecil itu ya. Bunkobong itu dulunya, jadi sebetulnya itu bisnis yang luar biasa sukses ya. Jadi ketika di Jepang resesi tahun 1927 resesi gila-gilaan tuh, banyak orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mau jualan apapun resesi kan, jualan apapun nggak laku ya. Nah ini perusahaan Iwanami, ini bosnya pinter ya. Dia bikin buku. Jadi buku itu ya, jadi yang bunkobong itu ya. Dulu namanya embong. Itu jadi ichien. 1 yen ya. Jadi katanya waktu itu kalau zaman 1927 kalau naik taksi ya, jadi naik taksi jarak tertentu yang paling dekat tuh 1 yen. Jadi ongkos taksi sama satu buku tuh sama gitu ya. Udah gitu bukunya tuh mereka pilih buku yang berkualitas gitu ya. Wah itu langsung luar biasa bestseller gitu ya. Wah orang antriannya panjang gitu. Orang pikir kapan lagi ya, cuma 1 yen ya. Begitu. Jadi orang Jepang tuh bisnisnya jago ya. Dan bisnis itu kita jangan hanya melihat mungkin menyoroti sisi negatif. Saya positifnya juga banyak ya. Jadi mendorong penyebarluasan informasi dan ilmu pengetahuan. Ya. Baik, Sensei. Silakan Christoph Sensei. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari saya pikir tadi ini untuk yang dari Ibu Tu Asiatina mungkin sudah terjawab mungkin ya. Kita mungkin bisa lanjutkan ini ada mungkin dari siswa ini mungkin ya. Dari Audi Alia Aziza. Terima kasih Sensei, saya Audi Aulia Aziza dari SMA 17 Makassar, di mana saya dapat beasiswa ke Jepang. Dan saya ingin nanya, di Indonesia, terutama di sekolah saya, setiap mata pelajaran, kita mendapatkan guru yang berbeda-beda. Apakah di negara Jepang juga mendapatkan beberapa guru? Apakah tetap satu guru? Maksudnya beberapa mata pelajaran tetap satu guru? Iya, sama. Jadi ya, saya kira sama ya. Kalau SD itu memang satu guru gitu ya. Jadi satu guru mengajar semua mata pelajaran sampai kelas 6. Jadi waktu naik kelas tetap ini ya ketua wali kelasnya sama ya. Tapi kalau di SMP guru itu mengajar mata pelajaran masing-masing berbeda-beda. Ya. Oke. Pak Oinada Sensei, mungkin sebelum kita lanjut ini kita ingatkan lagi kepada sahabat Maru-Maru Neong untuk mengisi presensi. Presensi sudah dibagikan di kolom chat. Mohon diisi presensinya dengan menggunakan nama yang sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Silakan Oinada Sensei. Baik. Untuk dari kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, sepertinya sudah tinggal sedikit. Dari Elvi Tiri Sensei hanya komentar, Sensei, jadi bukan pertanyaan. Saya lanjutkan ke Azizah Nur. Saya lihat anak saya baca manga e-book yang vulgar. Apakah di Jepang dibebaskan untuk membuat buku? Mungkin kaitannya boleh di Jepang itu buat buku yang vulgar itu boleh ya, Sensei. Kemudian umur berapa anak-anak di Jepang boleh baca manga yang vulgar, Sensei? Apakah ada aturannya? Nah itu aturannya nggak jelas ya. Jadi di Jepang tidak ada penerbitan. Nah itu ya buku, sebetulnya buku porno gitu. Sebetulnya tidak boleh, tapi peraturannya itu banyak celahnya ya. Di Indonesia juga ada undang-undang yang banyak celahnya. Jepang juga ada undang-undang yang banyak celahnya. Itu bahasa Jepang kan horitsu ya. Kalau hukum itu kan horitsu kan, undang-undang itu horitsu ya. Kalau zaru itu kalau misalnya kita mau cuci apa gitu ya, cuci sayur atau apa gitu ya. Kemudian kita mau tiriskan ya, alat untuk meniriskannya itu, jadi sayur kita taruh di atas, di bawahnya banyak lubang gitu ya. Kita tiriskan, itu namanya zaru ya. Jadi Jepang tuh sampai ada istilah zaruho, ya, undang-undang yang banyak celahnya. Nah, undang-undang yang mengatur tentang pornografi itu juga termasuk zaruho. Jadi secara resminya tidak boleh, tapi kriterianya itu tidak diperjelas gitu ya. Jadi misalnya foto gitu, misalnya majalah yang menampilkan foto telanjang, itu benar telanjang ya, itu jalan gitu ya. Itu nggak diterbitkan. Nah kalau diterbitkan berarti tidak ada cara gitu ya untuk mencegah supaya itu jangan sampai dibaca gitu oleh anak-anak.
Ya ini kendala ya di Jepang ya, yang sebenarnya kurang aman ya untuk anak-anak ya. Harus kesadaran sendiri ya berarti Sensei ya. Orang tua ya. Orang tua. Ya. Baik. Pak Christoph masih ada pertanyaan tidak di bawahnya? Mungkin sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Tidak. Ini Pak Christoph mohon izin menyampaikan kepada Ibu Susi Ong juga. Ayu Azaria Sensei yang dari Unhas Makassar tertarik atau berminat dengan link terkait penelitian tentang asam lambung. Adopsi undang. Oke. Baik. Nanti saya kirim ya ke ini ya, ke panitia ya. Karena ada di folder saya. Baik. Kalau di bawah tidak ada Pak Christoph, mungkin satu lagi yang di atas tadi ini dari Aisang Unes. Beliau mengatakan bahwa kalau di Indonesia gerakan literasi itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Jadi kalau di Jepang tadi 2001, di Indonesia 2015 katanya. Nah, cuma dia ingin bertanya sebenarnya kepada Bapak Ibu guru SD, SMK atau SMK, pelaksanaannya di lapangan bagaimana? Kalau mungkin dari Susi Ong Sensei, apakah kira-kira mengetahui tentang ini Sensei? Permendikbud nomor 23 tahun 2015 gerakan ini ya kalau tentang Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi ya itu sekali lagi saya tekankan tadi itu juga saya ingin melihat contoh di Jepang gitu, itu mereka tuh pergerakan tidak perlu diatur dari atas gitu ya, justru itu inisiatif dari bawah, semacam rasa tanggung jawab sosial gitu sebagai guru ya, dan dimulai dari hal-hal yang simpel gitu ya, tanpa SK, tanpa undang-undang, tanpa payung hukum nggak apa-apa. Jadi kita kerjakan saja, mulai-mulai kecil-kecilan dari sekolah internal, setelah itu sosialisasikan ke sekolah lain, syukur-syukur kalau ada yang tertarik ya. Sampai akhirnya, dan media massa saya kira juga sangat-sangat penting ya. Jadi kalau cuma kekuatan guru-guru saja saya kira jangkauannya akan terbatas ya, tidak akan seheboh gitu ya seperti sekarang ini. Jadi itu kembali lagi peran media, kemudian dunia bisnis ya. Kenapa dunia bisnis sampai sekarang belum ada yang menawarkan diri gitu untuk mensponsori ya misalnya. Baik Sensei, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, Christoph Sensei. Benar sekali. Ada Sensei. Mungkin kita berikan kepada Ibu Susi untuk menyimpulkan ya Bu Susi ya. Ya. Atau saya? Ya. Oh dari Onada Sensei dulu boleh. Ya. Baik. Terima kasih Christoph Sensei. Jadi sepertinya ada dua hal penting yang dapat kita bawa pulang dari pemaparan materi gerakan literasi pagi kampanye. Yang pertama itu menumbuhkan minat baca penting untuk dilakukan. Caranya adalah dengan membiasakan diri membaca buku apa saja yang disukai 10-15 menit setiap pagi. Dan yang kedua, gerakan perubahan atau upaya baik perlu mendapat dukungan baik oleh rekan sejawat, instansi sejenis, media massa, dunia industri maupun oleh pemerintah agar dapat menjadi sebuah gerakan nasional. Seperti di Jepang tadi, 23 April ada Hari Membaca Anak seperti itu ya. Bagaimana menurut Christoph Sensei? Setuju? Benar sekali Sensei. Ya, ternyata memang kemampuan untuk kita literasi ya itu kan diasah ya dari sejak dini ya. Jadi kemampuan kita terhadap literasi kita itu juga diasah dari sejak dini dan kita sudah banyak belajar bagaimana itu dimulai dari hal kecil. Bukan dari gerakan pemerintah awalnya, tapi dari gerakan masyarakat awam. Oke, mungkin itu saja. Oyinada Sensei. Sebelum kita lanjut, selesai di sini, kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Marunarun Nihong, untuk mengisi kolom presensi yang ada di kolom chat. Diminta segera untuk mengisi kolom presensinya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada Susi Sensei, terima kasih kepada Oyinada Sensei. Demikianlah acara kita untuk sesi materi pada siang hari ini. Setelah ini kami sampaikan kepada Rizka Sensei dan Yuda Sang sebagai pembawa acara. Terima kasih kepada IGD Sensei dan Christoph Sensei yang sudah menjadi moderator hari ini. Dan terima kasih kepada Susi Ong Sensei atas pemaparan materi yang menarik.
terkait tema hari ini, yaitu Asano Dokusho untuk selanjutnya, Rizka Sensei. Terima kasih sahabat Maru-Maru Nihon. Sebelum kami beranjak ke acara berikutnya, perkenankanlah kami akan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi kehadiran. Link presensi kehadiran dalam bentuk G-form sudah di-share di kolom chat, dan perlu diketahui terkait door prize, seluruh presensi yang sudah diisi akan kami undi untuk mendapatkan door prize. Dari presensi tersebut juga untuk pendaftaran e-sertifikat bagi yang memerlukan. Dan konfirmasi pengajuan e-sertifikat paling lambat 4/H. Mohon kepada peserta yang mengajukan e-sertifikat untuk tidak leave grup WA dari kegiatan ini sebelum menerima e-sertifikat dari tim kami. Yuda Sang, mau hadiah nggak? Nah, mau dong Sensei. Kira-kira hadiahnya apa Sensei ya? Nah, acara selanjutnya adalah quiz dan door prize. Tapi sepertinya khusus buat peserta loh. Oke, kalau begitu untuk sesi quiz dan door prize ya, nanti akan dipandu oleh bagian acara quiz, yaitu ada Alex Sensei, Putra Sensei, dan Greti Sensei. Jadi untuk sekarang, para peserta yang ingin ikut quiz, silakan diisi dulu ya namanya, diganti dulu di sini ya. Nah, di sini. Kan bisa terlihat ya di layar saya ada switch to anonymous sama menggunakan nama sendiri. Nah, pastikan menggunakan nama sendiri, karena kalau namanya bukan nama sendiri, jawabannya tidak valid gitu ya. Untuk pertanyaan itunya, Sensei bisa dicoba dulu. Pertanyaan yang buat ini percobaannya Sensei, Alex Sensei. Oke, baik. Yuda-san. Oke, sahabat Maru-Maru Nihon, kita akan coba ya sebelum kita masuk pada pertanyaan yang sebenarnya. Ya. Silakan kalian standby di HP atau laptop masing-masing. Silakan dengar soal yang akan saya sampaikan. Oke, kita mulai. Masih contoh ya? Ya, ini masih contoh. Masih contoh. Apa nama ibu kota dari negara Jepang? Apa nama ibu kota negara Jepang? Oke, kalau kita lihat di sini, oke, banyak yang sudah bisa ya, bisa mengedit namanya dan bisa menjawab dengan cepat ya. Oke, saya pikir Yuda-san kita bisa lanjut ya untuk ke soal yang sebenarnya. Ya, sebelum ini saya akan kosongkan dulu hasil jawaban tadi. Tolong untuk sahabat Maru-Maru Nihon jangan mengisi dulu ya. Ini saya akan kosongkan dulu. Jadi biar tidak spam. Kita ajak dulu Pak Putra. Oke, Pak Putra, apakah sudah ada dalam meeting? Baik, sahabat Maru-Maru Nihon, kita akan masuk dalam sesi quiz. Saya Alex dari Provinsi Sulawesi Utara, akan ditemani oleh rekan saya Pak Putra dari MGMP Jepang Bali. Oke, jadi Pak Putra Sensei, sekarang kita akan membacakan pertanyaan. Jadi peserta kalau yang lalu menjawab pada chat Zoom, sekarang kita menggunakan Slido atau Slido, saya tidak tahu penyebutannya benar ya. Jadi anggaplah Slido ya namanya. Jadi silakan untuk standby di monitor atau di keyboard laptop atau di handphone ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk Pak Putra Sensei untuk soal yang pertama. Oke, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke, baik. Ini untuk khusus peserta ya, bukan panitia ya, Pak Ya, Alex betul, ya. betul sekali, Christoph Sensei. Oke, kita mulaikan untuk soal atau pertanyaan pertama. Pak Yuda-san, tolong dikirim lagi link Slido-nya. Oke. Baik, Pak Alex, saya bacakan soal ya. Soal Baik, yang ya. Saya soal yang pertama, Pak Putra atau Putra Sensei, soal yang kedua ya. Ya, baik.
Simak baik-baik pertanyaan. Asa no Dokusho Undo diselenggarakan atas inisiatif guru SMA di prefektur apa? Asa no Dokusho Undo diselenggarakan atas inisiatif guru SMA di prefektur apa? Silakan jawab sambil teman-teman tim Marumaro Nihon untuk melihat siapa yang paling cepat dan tepat jawabannya. Jadi sekali lagi, peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah buku yang akan dipersembahkan oleh Kesain Blanc dan Gakushudo. Jadi untuk pertanyaan pertama akan mendapatkan hadiah buku yang dipersembahkan oleh Kesain Blanc dan Gakushudo. Apakah sudah ada jawaban yang benar? Jawabannya apa, Pak? Oke, jawaban yang benar adalah Chiba. Tepat untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Kayaknya yang paling cepat itu di sini AI, Pak, namanya. AI atau AL gitu saya nggak tahu. AI, Bu AI. AI. Tolong saudari Aisyah untuk bisa on cam supaya kita bisa melihat. Ai Sensei. Sudah muncul, Ai Sensei. Ai Sensei boleh aktifkan mic-nya, Ai Sensei. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Di mute all semua. Mute all. Oh, oke. Jadi banyak selamat untuk Ai Sensei yang mendapatkan buku yang dipersembahkan oleh Kesain Blanc dan Gakushudo. Oke, Pak Putra, silakan untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih, Sensei. Oke, baik. Terima kasih, Pak Alex. Baik, peserta Marumaro Nihon, silakan disimak untuk pertanyaan kedua. Saya akan bacakan. Silakan siap-siap. Mohon maaf, ini saya kosongkan terlebih dahulu ya. Pak Putra, Nah, dikosongkan dulu jawabannya. Sudah selesai. Sudah saya kosongkan. Oh, sudah selesai. Silakan Pak Putra untuk soal pertanyaan kedua. Oke, baik. Untuk soal yang kedua, siap-siap untuk para peserta. Pertanyaannya adalah, apa judul buku karya penulis Amerika yang menginspirasi gerakan Asano Dokusho Undo di Jepang? Oke, silakan jawab. Baik, silakan dijawab. Harus lengkap ya jawabannya. Yang sudah menang tidak bisa dipilih lagi. Ai Sensei untuk tidak bisa ikut dalam pertanyaan kedua, mohon maaf ya. Kita cari pemenang untuk pertanyaan kedua. Oke, kita mungkin sudah ada jawaban yang benar ini, Pak Putra ya. Ya, sudah ada. Jawabannya adalah The Read Aloud Handbook. Oke, The Read Aloud Handbook. The Read Aloud Handbook. Oke. Baik, Pak Alex. Itu jawaban untuk pertanyaan kedua. Kira-kira siapa pemenangnya? Apakah sudah ada yang benar ini? Ya, tampaknya sudah ada yang benar. Apakah sudah ada yang benar ini? Antara ini ya Pak, mungkin antara ya atas nama Rizky dan Nabilah Meida Pak. Soalnya yang satu sisanya kan nggak pakai huruf kapital, tapi yang ini pakai ada huruf kapital gitu Pak. Gimana sih saya? Untuk huruf kapital nggak masalah, yang pasti judul bukunya yang The Read Aloud Handbook. Jadi, saudara Rizky ya. Rizky ya. Jadi yang menjawab dengan cepat dan tepat adalah Rizky Sang. Ya, saudara Rizky. Supaya kita bisa. Oke, Rizky Sang. Tolong menyalakan kameranya biar saya spotlight. Oh, itu. Oke. Oh,
Rizky Song, banyak selamat mendapatkan hadiah berupa buku yang dipersembahkan oleh Kesan Blank dan Gakushido. Oke, jadi banyak-banyak selamat. Pertanyaan yang pertama dan kedua, ya sekali lagi untuk yang pemenang sesi kuis untuk bisa menuliskan alamat ya, jadi nama, alamat, nomor handphone yang bisa dihubungi untuk secepatnya kami mengirimkan hadiah tersebut. Ya, jadi sekali lagi untuk pemenang, jadi Ai Sensei dan Rizky-san untuk bisa mengirim alamat ke panitia ya, ke tim Maru-Maru Nihon. Ya. Oke, sekali lagi banyak selamat. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih Pak Alex. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua ya, yang tidak kalah menarik, yaitu sesi door prize ya. Di mana untuk sesi door prize adalah peserta yang mengisi presensi yang kami bagikan sebelum atau setelah Susi Sensei memaparkan materi. Jadi kita sudah membagikan link presensi ya. Jadi berdasarkan link presensi kita sudah mendapat data ya, izin share screen. Jadi saya sudah ada data di sini. Mohon bersabar. Oke, kali ini saya ditemani oleh Kriti Sensei. Halo Kriti Sensei, mohon maaf. Hampir kelupaan. Halo Kriti Sensei. Halo, Pak Alex. Jadi kita akan masuk ke sesi door prize, Kriti Sensei. Ya. Kira-kira berapa peserta yang beruntung untuk door prize Bu Kriti atau Kriti Sensei? Iya, untuk 3 voucher paket data untuk 3 pemenang door prize. Peserta yang beruntung ya? Iya, betul sekali. Baik, saya akan share screen untuk data. Oke. Apakah datanya bisa terlihat? Iya, sudah bisa terlihat. Jadi di sini ada data ya, data yang telah mengisi presensi. Di sini kalau dilihat di sini ada 148 ya. Iya. 148 orang yang mengisi presensi. Ini akan saya copy ya. Mohon bersabar. Dan kita akan mengambil 3 peserta yang beruntung yang mendapatkan paket data yang dipersembahkan oleh tim Maru-Maru Nihon. Oke, kita copy. Oke. Nama yang mengisi atau peserta yang mengisi presensi kita akan paste di sini. Nah, di sini adalah nama-nama yang telah mengisi presensi ya. Oke. Kita akan random selama 10 detik dimulai dari sekarang. Mohon maaf untuk peserta, saya ganti laptop, makanya saya tidak tahu cerita. Di sini sudah ada nama Teresia Budiono, SPD. Apakah masih ada di Zoom meeting saat ini? Teresia Budiono. Ini saya mohon dinyalakan kameranya. Orangnya silakan nyalakan kameranya. Oke, Teresia Sensei. Iya, terima kasih. Aktif. sudah Ada. menyalakan kameranya. Terima kasih. Mungkin boleh bersuara bisa supaya Tidak bisa terlihat. Iya. Selamat Ibu Oke, sekali lagi Teresia selamat. Budiono. Mendapatkan apa? Iya, mendapatkan voucher paket data dari kami tim Maru-Maru Nihon. Selamat Ibu. Kita akan acak lagi. Ya, Lanjut untuk peserta yang beruntung kedua. Oke, siapa Bu Greti? Greti Sensei? Azalia Safa. Silakan Azalia Apakah Safa, masih ada? nyalakan kameranya. Iya. Iya. Apakah masih ada? Iya, Azalia Safa, silakan menyalakan kameranya. Iya, terima kasih sudah menyalakan kameranya. Banyak selamat ya. Untuk Azalia Sang yang mendapatkan apa Bu Greti? Iya, mendapatkan paket data dari kami tim Maru-Maru Nihon. Oke, kita Selamat akan ya.
acak untuk peserta yang beruntung terakhir. Kita mulai dari Betul sekali. Peserta yang terakhir yang beruntung kali ini. Ya, peserta yang beruntung ketiga kali ini adalah Fitri Gama. Fitri Gama. Ada Oke, Fitri Gama, silakan nyalakan kameranya. banyak Ini nih selamat. Honggono Iya, terima Sensei. kasih. Hai. Honggono Sensei, Ibu Fitri. Ya. Baik. Selamat Ibu. Lagi, ya, untuk ketiga peserta Nggak ada pada wajahnya. door prize yang mendapatkan paket data dari tim Maru-Maru Nihon. Jadi untuk paket data akan dikirim ya sesuai dengan nomor yang dicantumkan pada presensi. Jadi untuk peserta nomor yang akan dikirimkan paket data adalah nomor yang diisi pada waktu mengisi presensi. Kalaupun ada perubahan nomor, silakan sekarang ini setelah acara ini tolong dijapri ke panitia tim Maru-Maru Nihon. Ya. Oke, kalaupun ada perubahan nomor, tolong dijapri ke panitia tim Maru-Maru Nihon. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi banyak selamat baik untuk sesi quiz dan sesi door prize. Saya Alex dan Saya Greti. Kami kembalikan ke pembawa acara, Rizka Sensei dan Yuda Sang. Oke, terima kasih. Baik. Mohon share screen ganti. Terima kasih Alex Sensei, Putra Sensei, dan Grady Sensei atas pemberian kuis dan door prize-nya untuk hari ini. Dan selamat kepada para pemenang. Setelah acara, proses pengiriman akan kami lakukan. Mengingatkan kembali perihal e-sertifikat dapat menghubungi saya, Rizka, di nomor WA 0812 1257 3443. Sahabat Maru-Maru Nihon, izinkan kami menyampaikan t-shirt komunitas Maru-Maru Nihon. Kami mempunyai dua jenis warna untuk t-shirt komunitas, ada merah dan hitam. Di sini tertulis Chishikiwa Chikaranari. Nah, untuk t-shirt kami sampaikan harganya adalah 80.000 per pieces, namun belum termasuk ongkir. Bagi sahabat Maru-Maru Nihon, jika ingin memiliki t-shirt komunitas, bisa langsung menghubungi saya. Hanya 80.000 per pieces, tapi belum termasuk ongkir. Ya. Silakan Yuda Sang. Baik, Rizka Sensei, kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara lagi setelah tadi berbincang panjang lebar dan tentunya pasti asik ya. Nah, semoga yang kita suguhkan hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat Maru-Maru Nihon. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup acara kali ini, mari kita persilakan kepada Susi Sensei untuk memberikan closing statement atau kesan dan pesan untuk Susi Sensei. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Yuda Sang dan juga terima kasih ya kepada sahabat Maru-Maru Nihon yang telah hadir menyimak ya acara hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang proses ya kemajuan Jepang, dan semoga apa yang dilakukan, upaya-upaya keberhasilan dan sebagainya dari pihak Jepang, terutama dalam hal ini gerakan meningkatkan literasi membaca pada anak-anak, bisa menjadi masukan bagi kita semua. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi tidak langsung ya kita tahu, oh ini harus kita lakukan. Coba malah kita berpikir ya, mungkin juga berumbuk ya dengan rekan-rekan, kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu pada acara seri studi Jepang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Susi Sensei yang sudah berkenan menyampaikan closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement dari Susi Sensei, berakhir pula acara hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Maru-Maru Nihon dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kami dalam memandu acara hari ini. Semoga pembelajaran dan pengalaman hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Maru-Maru Nihon, perlu kami sampaikan, bagi sahabat yang memerlukan buku bahasa Jepang atau buku kejepangan,
bisa menghubungi JBoss Online Store di nomor WA 0812 9112 5539 dengan Ibu Hafid. Nah, untuk menutup acara hari ini ya, sekiranya mungkin izinkan saya untuk berpantun sedikit gitu. Pulau Irian burungnya cendrawasih. Cakep. Sekian dari kami dan terima kasih. Saya Yuda dan partner MC saya. Saya Rizka. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sayonara. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.